Demo masyarakat Solo secara hukum sah dan benar. Di tengah kritik tajam terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, muncul desakan publik yang mempertanyakan kelayakan Jokowi menerima fasilitas pensiun berupa tanah dan bangunan yang diatur dalam undang-undang. Salah satu tokoh yang turut bersuara adalah Elvan Gomez, seorang praktisi dan aktivis sosial, yang menilai bahwa kinerja Jokowi masih jauh dari pencapaian yang diamanatkan oleh konstitusi, khususnya dalam hal kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Menurut Elvan Gomez, Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemimpin negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam pandangannya, pemerintahan Jokowi gagal memberikan perbaikan signifikan dalam sektor-sektor tersebut. Elvan Gomez menjelaskan bahwa fasilitas pensiun berupa tanah dan bangunan untuk mantan presiden seharusnya diberikan berdasarkan capaian serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Masyarakat yang di Solo, Pak. Demo masyarakat Solo secara hukum sah dan benar, dan harus diapresiasi secara hukum. Jika demo itu mengkaitkan dengan kepimpinan Jokowi selaku presiden, di mana beliau telah gagal menjadi presiden karena bangsa Indonesia miskin 25% dan tidak cerdasnya bangsa Indonesia, dan apa yang dibangun oleh Jokowi tidak membangun dan mempertumbuhkan kesejahteraan bangsa. Nah, ini melanggar dari Undang-Undang Dasar 45, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh. Dalam pembukaan jelas bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang dicanangkan tanggal 17 Agustus tahun 45 yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah bertujuan mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa. Nah, namun dalam pemerintahan Jokowi di bangsa Indonesia yang sejahtera sejahtera malah menurun menjadi 75% miskin. Yang menjadi dua, bangsa juga tidak dicerdas bagaimana dengan gampangnya mengutak-atik aturan hukum dan kelautan rakyat yang membuat rakyat tidak berdaya dengan membentuk peradilan-peradilan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, yaitu peradilan yang tidak mampu menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas. Ini bisa lihat bagaimana Jokowi mempermainkan konstitusi ketatanegaraan Indonesia yang dengan seenaknya aja dia bisa menggurui Mahkamah Konstitusi yang tadinya dianggap sebagai dewa penentu konstitusi yang sebetulnya Undang-Undang 45, tetapi nyatanya Mahkamah Konstitusi tidak mampu melaksanakan amanatnya sesuai dengan amandemen Undang-Undang 45, malah ikut alur kekuasaan eksekutif. Padahal beliau adalah lembaga yudikatif yang harus menjadi parameter yang mengkontrol aturan kebijakan eksekutif, legislatif, dan tata negara yang berlaku di Indonesia, mau baik kepolisian mau tentara Indonesia. Yang kedua, telah terjadi kemiskinan 25%. Adanya kekayaan 75% bukan di bangsa Indonesia, di 9 orang yang bukan dalam bangsa Indonesia. Berarti dengan tanda kutip, dengan tanda kutip berarti Jokowi gawal. Harusnya distribusi 75% kekayaan itu harusnya berada pada 75% bangsa Indonesia tadi. Jadi apapun secara nyata Jokowi telah gagal karena tidak memeratakan kesejahteraan tadi kepada 70% bangsa Indonesia, malah dipegang 90%. Dan ini kita lihat bagaimana partai politik bisa diacak-acak, diaduk-aduk dan tidak mampu melakukan kemandiriannya sebagai maklumat Presiden 10 yang dilakukan oleh Profesor Dr. Andes Hatta. Eksekutif tidak mampu, malah mengikuti irama, malah bangga dengan koalisi partai bersama yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana masyarakat Indonesia sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Dengan dasar itu, maka masyarakat bisa menuntut secara hukum dan ke Jokowi untuk mempertanggungjawabkan
kebijakannya yang menyebabkan satu, 70% kekayaan negara berada di tangan 9. Kedua, 25% miskin. Keempat, ketiga, tidak cerdas bangsa Indonesia di mana tata kelola hukum, ketatanegaraan maupun hukum yang terjadi hanya golongan. Nah, saya juga setuju dengan saudara Asegaf, jangan menuntut. Mulai ini, mari kita mulai penuntutan melalui jalur hukum, dan kita lihat apakah hukum itu tidak berpihak pada bangsa dan rakyat bangsa Indonesia atau berpihak lain. Seandainya hukum masih tidak berpihak pada bangsa Indonesia, berarti amandemen dapat gagal dan Undang-Undang 45 segera, jangan sampai nanti mengganggu sistem pemerintahan yang dilakukan Prabowo Subianto. Oke, Pak.